Pemirsa, perkembangan kasus harian COVID-19 dinilai menjadi salah satu alasan pemerintah akhirnya mencabut status PPKM. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, angkanya ada di bawah 1.000 kasus setiap harinya dalam 7 hari terakhir ini. Dan berikut kami tampilkan perkembangan kasus harian COVID-19 dalam sepekan terakhir. Kebijakan ini sebenarnya sudah tepat. Kita akan bahas bersama dengan epidemiolog Universitas Indonesia, Bapak Pandu Riono. Selamat sore, Pak Pandu. Selamat sore, Mbak Stefani. Terima kasih Salam waktunya. sehat. Salam sehat, Pak Pandu. Pemerintah akhirnya resmi mencabut status PPKM. Anda melihat di tengah, memang mungkin kasus di Indonesia sudah di bawah 1.000 tadi ya selama 1 pekan terakhir. Tapi kita lihat di negara-negara lain masih tinggi, bahkan ada yang mengalami lonjakan kasus, bahkan menyebutnya tsunami kasus COVID-19. Menurut Anda kebijakan ini berarti sudah tepat? Ya, jadi menurut saya ini kebijakan bukan dibuat dalam waktu singkat ya. Jadi sejak Juli 2022, hasil survei serologi untuk penduduk Indonesia itu sudah menunjukkan bahwa tingkat imunitas penduduk terhadap COVID itu sudah cukup tinggi, 98%, 98,5%. Dan kemudian kita melihat bahwa selama dari Juli sampai sekarang itu walaupun ada varian baru, termasuk varian yang masih menyebabkan kenaikan kasus di beberapa negara, kenaikan kasus di Indonesia tidak terlalu tinggi. Dan yang paling penting adalah tingkat keparahan orang yang harus dirawat di rumah sakit dan kematian itu menurun dan cenderung rendah. Dan ini membuktikan bahwa sebenarnya secara epidemiologi bahwa kondisi untuk tingkat imunitas yang tinggi itu PPKM sudah tidak lagi relevan. PPKM menjadi relevan kalau penduduk tidak mempunyai imunitas atau kita tidak punya intervensi kesehatan lainnya seperti vaksin, seperti pengobatan, tapi sekarang kita sudah punya semua. Jadi PPKM sudah tidak relevan dan harus dicabut dan pemerintah fokus untuk tetap menjaga imunitas penduduk dengan mendorong penduduk untuk tetap mau divaksinasi sampai booster dan tetap menjaga prokes dan silakan beraktivitas tanpa harus rasa cemas karena kita harus segera memulihkan ekonomi kita yang selama ini porak-poranda akibat pembatasan kegiatan masyarakat yang cukup ketat. PPKM tidak lagi relevan karena imunitas tinggi, meskipun mobilitas juga tinggi, apalagi ini lagi libur Nataru, Pak Pandu. Iya, apalagi libur Nataru. Dan sebelumnya kita melihat banyak kegiatan kerumunan, kegiatan seperti Pak Presiden kan beberapa bulan yang lalu juga melantu kan, kegiatan kerumunan besar sekali. Dan juga kita melihat pertemuan G20 dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sifatnya kerumunan dan mobilitas penduduk. Kalau kita lihat penerbangan, tidak ada penerbangan yang kosong, bahkan kurang. Ini artinya apa? Walaupun aktivitas penduduk, PPKM tetap di level 1 di semua wilayah Indonesia. Dan kita juga melihat selama beberapa bulan ini tidak terjadi apapun yang kita khawatirkan. Dengan demikian kita harus percaya diri bahwa sebenarnya pandemi COVID-19 di Indonesia itu sudah terkendali dengan sustain. Dan dengan demikian maka kita perlu memberikan reward kepada masyarakat bahwa kita sudah berhasil dan tapi tetap waspada. Karena kita akan memasuki fase transisi, apalagi di tahun baru 2023 nanti, di mana kehidupan itu harus berjalan lebih baik dan lebih tenang. Dengan demikian kita tidak perlu khawatir adanya ancaman COVID-19 ini. Presiden mengatakan walaupun status PPKM dicabut, tapi juga masyarakat tetap diminta menaati protokol kesehatan, tetap menggunakan masker. Bagaimana untuk bisa memastikan hal tersebut jika PPKM ini dicabut statusnya? Menurut Anda, mungkinkah itu dilakukan, Pak Pandu?
Oh mungkin, mungkin. Karena sebagian ternyata penduduk Indonesia tuh tetap mau pakai masker. Hanya sebagian yang mulai meninggalkan ya. Jadi dengan demikian sebenarnya tanpa kewajiban, walaupun sekarang PPKM level 1 kan sebenarnya tidak harus wajib, tidak harus denda dan sebagainya. Dengan demikian juga ini adalah edukasi kepada masyarakat. Yang penting edukasi kepada masyarakat bahwa sekarang tanggung jawab pemerintah untuk mewajibkan sudah mulai berkurang, dan sekarang tanggung jawab untuk menjaga kesehatan itu tanggung jawab kita masing-masing, tanggung jawab masyarakat. Dan kita bisa saling mengingatkan. Ini yang paling penting adalah transisi ini di mana tanggung jawab masyarakat menjadi lebih besar. Dengan demikian, saya optimis bahwa Indonesia secara sustain atau stabil atau konsisten bisa mengendalikan pandemi dengan tetap yang belum divaksinasi akan segera divaksinasi booster, dan juga yang mau orang yang harus memakai masker, terutama lansia, sakit atau beraktivitas di dalam ruangan, tetap memakai masker. Selain karena kebijakan ini diambil ketika mobilitas juga tinggi di tengah libur Nataru, juga di tengah ancaman baru. Karena pemerintah juga sudah mengamini bahwa memang ada subvarian Omikron BF7 yang masuk ke Indonesia. Dan ini diduga sebagai faktor melonjaknya kasus COVID-19 di Tiongkok. Saya juga mau klarifikasi, kalau saya salah mohon dikoreksi Pak Pandu, bahwa subvarian ini menjadi mungkin harus diwaspadai karena disebut bahwa bisa mengelabui imunitas tubuh kita. Betulkah? Iya, itu betul. Tapi varian itu sudah ada di Indonesia sejak awal beberapa bulan yang lalu. Ya, ini mengindikasikan walaupun varian itu sudah ditemukan di Indonesia atau sudah beredar pada penduduk Indonesia, selama sebulan terakhir ini kita tidak melihat peningkatan kasus. Walaupun di negara lain ada peningkatan kasus. Memang negara-negara yang mengalami kenaikan kasus adalah karena kebijakan pengendaliannya berbeda dengan Indonesia, di mana di Indonesia itu tidak pernah kita melakukan lockdown ketat gitu, di mana semua penduduk harus tidak boleh beraktivitas. Kita masih ada penduduk dibiarkan beraktivitas, dan tingkat imunitas penduduk di Indonesia bukan hanya karena vaksinasi. Ini hasil dari infeksi alam. Jadi infeksi alam, kalau mereka terinfeksi dan mereka tidak meninggal, mereka akan membentuk imunitas, kemudian dibooster oleh vaksinasi program pemerintah. Artinya yang kita kenal dengan konsep imunitas hibrida. Dan komunitas hibrida ini artinya untuk Indonesia ternyata kadar antibodinya lebih tinggi daripada kalau hanya divaksinasi saja atau karena infeksi alamiah saja. Ini artinya berkah bagi masyarakat Indonesia, di mana kita karena kebijakan pengendalian pandeminya fleksibel dan dinamis, ya, dan pengetatannya berdasarkan level-level tertentu, maka berkahnya adalah kita bisa berani melakukan pencabutan PPKM, tidak ada pembatasan, walaupun di negara-negara lain terjadi kenaikan kasus. Tidak menjadi ancaman di Indonesia, apakah karena ketahanan kesehatan kita atau health security kita memang sudah semumpuni itu, Pak Pandu? Ya, maksudnya dengan kalau kita percaya dengan ilmu pengetahuan bahwa penyakit itu bisa diatasi dengan tingkat kekebalan penduduk berkat vaksinasi dan berkat infeksi alamiah tadi, maka kita harus yakin bahwa kita cukup bisa diandalkan untuk bisa mengatasi varian yang dikatakan sudah bisa mengelabui tingkat imunitas. Ternyata untuk Indonesia ternyata tidak. Ini yang menurut saya, kita juga jenis vaksinasinya juga berbeda. Hampir semua vaksin, baik teknologi vaksin inaktivatif virus seperti Sinovac, atau dengan mRNA, atau dengan protein, semua vaksin itu dipakai di Indonesia. Dan itu menguntungkan, kenapa? Karena vaksin itu tidak sejenis. Karena tidak sejenis, maka memberikan efek yang lebih optimal, karena beberapa jenis vaksinasi seakan-akan
tubuh kita itu dididik oleh banyak guru yang berbeda-beda, sehingga tubuh kita lebih pintar untuk menciptakan vaksin yang menghadapi varian yang juga berbagai jenis itu. Harus optimistis bahwa kita sudah bisa mengendalikan kasus COVID-19 asal kita semua bekerja sama ya Pak. Betul sekali, Mau Mbak. divaksin dan tetap taat protokol kesehatan. Terima kasih Pak Pandu Riono, Betul epidemiolog Universitas Indonesia sudah bergabung bersama Berita Satu Sore. Terima kasih Pak, salam sehat.